there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. Sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat 4 aspek keterampilan berbahasa yang biasa digunakan untuk berkomunikasi, yaitu mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang pertama, A. Mendengar. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan di sini bukan berarti hanya sekadar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarnya, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Oleh karena itu, istilah mendengarkan sering dihentikan dengan menyimak. Istilah mendengarkan menyimak berbeda dari istilah mendengar. Meskipun sama-sama menggunakan alat pendengaran, mendengarkan berbeda dengan mendengar. Berbicara. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. 1. Situasi berbicara interaktif, misalnya terjadi pada percakapan secara tatap muka dan berbicara melalui telepon. 2. Kemudian ada pula situasi berbicara yang tergolong semi-interaktif, misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khotbah, ceramah, dan lain-lain, baik yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung namun berlangsung secara satu arah. 3. Yaitu non-interaktif, jika pembicaraan dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung, misalnya berpidato melalui radio atau televisi. C. Membaca. Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengar dan berbicara. Namun pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, sering dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. D. Menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Mengapa? Karena aktivitas menulis bukanlah sekadar hanya menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Kesimpulan, keterampilan berbahasa terdiri atas 4 aspek, yakni keterampilan mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mendengarkan dan berbicara merupakan aspek keterampilan berbahasa ragam lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis. Mendengarkan dan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif. Untuk menguasai keempat jenis keterampilan berbahasa tersebut, seorang harus menguasai sejumlah keterampilan mikro dan masing-masing aspek keterampilan tersebut.